Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari M dengan NIM 2223260009 kelas 4A IPA. Di sini saya akan memaparkan materi tentang stoikiometri untuk memenuhi UAS pada mata kuliah kimia dasar 2. Dosen pengampu Ibu Fitriana Sofia Monisa MSI. Stoikiometri yang berasal dari bahasa Latin stoikion yang berarti unsur atau bagian, kemudian metron yang berarti ukuran. Stoikiometri merupakan ilmu yang mempelajari tentang aspek kuantitatif reaksi kimia atau rumus kimia. Di dalam stoikiometri itu terdapat istilah yang konsep mol atau mol. Mol adalah satuan internasional dari jumlah zat. Konsep mol ini digunakan untuk menghitung jumlah partikel yang terkandung pada suatu materi. Partikel materi dapat berupa atom, molekul, dan ion. Jumlah partikel atom. Jumlah partikel atom bisa sangat besar tergantung pada jumlah atom dalam suatu zat atau materi. Misalnya dalam 1 mol suatu zat terdapat sekitar 6,0022 dikali 10 pangkat 23 partikel atom yang dikenal sebagai nomor Avogadro. Konsep mol digunakan dalam kimia untuk mengukur jumlah zat. 1 mol adalah jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom dalam 12 gram karbon, yaitu sekitar partikel nomor Avogadro. Ini memungkinkan kita untuk mengukur jumlah atom, molekul, atau ion dalam suatu zat. Misalnya, 1 mol air atau H2O mengandung sekitar 6,022 dikali 10 pangkat 24 molekul air. Konsep mol sangat penting dalam perhitungan kimia, memungkinkan kita untuk menghubungkan massa zat dengan jumlah partikelnya. Jumlah partikel molekul dan ion. Jumlah partikel molekul merujuk pada total jumlah molekul yang ada dalam suatu zat atau senyawa. Setiap molekul terdiri dari 2 atau lebih atom yang terikat bersama melalui ikatan kimia. Jumlah partikel molekul dapat dihitung berdasarkan jumlah mol, senyawa, dan bilangan atau nomor Avogadro. Jumlah partikel ion merujuk pada total jumlah ion positif atau kation dan ion negatif atau anion yang ada dalam suatu zat. Ion terbentuk ketika atom atau molekul mendapatkan atau kehilangan 1 atau lebih elektron, sehingga membentuk partikel bermuatan listrik. Selanjutnya, contoh soal jumlah partikel. Hitunglah jumlah partikel atom yang terkandung dalam 2 mol air H2O. Untuk menghitung jumlah partikel atom dalam 2 mol air H2O, itu pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa dalam 1 mol air itu terdapat 6,022 dikali 10 pangkat 23 molekul air. Namun karena setiap molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, maka jumlah total atom dalam 2 mol air adalah jumlah atom hidrogen 2 mol tadi kan dikali dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom per mol 1,2044 dikali 10 pangkat 24 atom. Jumlah atom oksigen 1 mol dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom mol sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom. Untuk contoh soal jumlah partikel, diketahui massa atom relatif AR hidrogen itu adalah 1 dan AR karbon itu adalah 12, serta bilangan Avogadro 6 dikali 10 pangkat 23, maka dalam 0,3 mol CH4 dapat kita ketahui bahwa jumlah partikel, rumus dari jumlah partikel itu N dikali L, di mana N itu adalah mol dan L itu adalah bilangan Avogadro. Diketahui dari soal mol yang terdapat mol CH4 itu 0,3 mol. Kemudian L-nya atau bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah
jumlah partikel dari metana atau CH4 itu 0,3 dikali 6 dikali 10 pangkat 23 itu sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 23 molekul. Indeks dalam molekul. Indeks ialah bilangan di belakang atom dalam rumus suatu molekul. Indeks ini menyatakan banyaknya masing-masing atom dalam satu molekul tersebut. Indeks dalam molekul mengacu pada jumlah atom dari masing-masing unsur yang terlibat di dalam molekul tersebut. Misalnya, di dalam molekul air atau H2O, indeksnya adalah 2 untuk hidrogen dan 1 untuk oksigen. Hal ini menunjukkan bahwa ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen di dalam setiap molekul air. Indeks ini memberikan informasi tentang rasio atom yang terlibat di dalam pembentukan molekul. Contoh indeks dalam molekul. Misalnya air atau H2O, indeks 2 untuk hidrogen dan 1 untuk oksigen. Kemudian karbon dioksida atau CO2, indeksnya ialah 1 untuk karbon atau C dan 2 untuk oksigen atau O. Selanjutnya ada amonia NH3, indeks 1 untuk nitrogen dan 3 untuk hidrogen. Kemudian ada metana dengan rumus CH4, indeks 1 untuk karbon dan 4 untuk hidrogen. Selanjutnya ada etil alkohol dengan rumus C2H5OH, indeks 2 untuk karbon, 6 untuk hidrogen, 1 untuk oksigen, dan 1 untuk unsur tambahan dalam molekul tersebut. Indeks ini memberikan informasi tentang bagaimana atom-atom tersebut dihubungkan dalam molekul dan rasio atom yang terlibat. Contoh indeks dalam molekul. Contohnya ialah di dalam satu molekul H2O terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Nah, di dalam 1 mol H2O itu terdapat 2 mol hidrogen, berarti sama dengan 2 dikali 1 itu sama dengan 2 gram, dan 1 mol oksigen berarti 1 dikali 16 berarti sama dengan 16 gram, di mana ARH atau atom relatif dari hidrogen adalah 1 dan ARO itu adalah 16. Kemudian ada contoh soal indeks dalam molekul. Berapa jumlah molekul dalam 2 mol H2O? 2 mol dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 molekul per mol itu sama dengan 1,2044 dikali 10 pangkat 24 molekul H2O. Yang contoh selanjutnya, berapa total atom dalam 3 mol metana atau CH4? Jumlah molekul CH4 3 mol dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 molekul atau per mol 1,8066 dikali 10 pangkat 24 molekul. Karena setiap molekul CH4 atau metana mengandung 5 atom, yang mana 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Jumlah atom total 5 dikali 1,8066 dikali 10 pangkat 24 9,003 dikali 10 pangkat 24 atom. Oke, selanjutnya yaitu kadar unsur dalam molekul. Unsur dalam molekul dapat memiliki berbagai tingkat keberadaan atau konsentrasi. Kadar unsur dalam molekul biasanya diukur dalam persentase berat atau volume. Ini mencerminkan jumlah unsur tertentu yang terdapat di dalam molekul tersebut. Misalnya, jika kita membahas air H2O, kita tahu bahwa air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi, kadar unsur hidrogen di dalam molekul air adalah sekitar 11,19% berat, sementara kadar unsur oksigen adalah sekitar 88,81% berat.
Kadar unsur dalam molekul dapat bervariasi tergantung pada komposisi kimia dari molekul tersebut. Kemudian, pengukuran kadar unsur dalam molekul itu penting dalam kimia supaya untuk memahami sifat-sifat kimia dan reaktivitas molekul tersebut. Rumus kadar unsur dalam molekul. Misalnya zat PQ to QY masanya W gram. Massa P itu sama dengan X dikali ARP per MR dikali W gram, dan massa Q itu sama dengan Y dikali ARQ per MR dikali W gram. Kemudian untuk menghitung kadar, misalnya kadar P persen itu sama dengan X dikali ARP per MR dikali 100, dan untuk menghitung kadar X persen itu sama dengan Y dikali ARQ per MR dikali 100. Kemudian contoh soal kadar unsur dalam molekul. Hitung kadar masing-masing unsur C6H12O6. Kadar karbon itu sama dengan jumlah atom karbon dibagi total jumlah atom dikali 100%. Tadi kan jumlah atom karbonnya ada 6. Nah, 6 per atau dibagi 24 itu jumlah atom keseluruhan dari C6H12O6. Kan ada 24, jadi 6 per 24 dikali 100% itu sama dengan 25%. Kemudian untuk kadar hidrogen di dalam C6H12O6 itu sama rumusnya, jumlah atom H dibagi total jumlah atom dikali 100% itu sama dengan 12 per 24 dikali 100% itu sama dengan 50%. Kemudian kadar oksigen itu sama dengan jumlah atom O dibagi total seluruh jumlah atom dikali 100% sama dengan 6 per 24 dikali 100% berarti 25%. Selanjutnya yaitu rumus empiris. Rumus empiris atau rumus sederhana menunjukkan rasio paling sederhana dari jumlah atom setiap unsur dalam suatu senyawa. Contohnya, untuk glukosa, rumus molekulnya adalah C6H12O6. Rumus empirisnya adalah CH2O, yang menunjukkan bahwa glukosa memiliki rasio atom karbon, hidrogen, dan oksigen sebesar 1:2:1. Rumus empiris tadi kan merupakan rumus yang menyatakan jenis dan perbandingan terkecil atom atau unsur yang menyusun suatu senyawa. Nah, cara menentukan rumus empiris ini ialah cari massa gram atau persen unsur-unsur penyusun senyawa, kemudian bagi dengan AR atau atom relatif masing-masing sehingga diperoleh perbandingan mol terkecil. Adapun perbandingan mol ini sama dengan indeks atom-atom penyusun suatu senyawa. Adapun contoh dari rumus empiris, yang pertama ialah dari hasil analisis suatu senyawa diketahui mengandung 26,5% kalium, 35,36% kromium, dan 38,07% oksigen. Nah, jika diketahui AR kalium 39, kemudian kromium itu ada 52 dan oksigen adalah 16, tentukan rumus empiris dari senyawa tersebut. Nah, misalkan massa senyawa 100 gram, maka massa kalium sama dengan 26,57 gram, kromium 35,36 gram, dan oksigen sebesar 38,7 gram. Nah, perbandingan mol dari atom-atom tersebut, nah K berbanding Cr berbanding O, itu sama dengan massa dari kalium itu dibagi AR kalium, kemudian berbanding massa kromium dibagi AR dari kromium, berbanding dengan massa oksigen dibagi dengan AR dari oksigen. Nah, diperoleh 26,57 per 39 berbanding 35,36 berbanding 35,36 per 52 berbanding 38,07 per 16. Diperoleh
0,6800 berbanding 0,6800 berbanding 2,379. Dengan membagi bilangan terkecil dalam perbandingan didapatkan K berbanding CR berbanding O, itu bilangan terkecilnya tadi kan 0,6800, berarti sama-sama dibagi 0,6800, maka diperoleh 1 berbanding 1 berbanding 3,5 atau 2 berbanding 2 berbanding 7. Oke, selanjutnya yaitu contoh dari rumus empiris. Dalam 6 gram senyawa karbon Mr60 terdapat 2,4 gram karbon, 0,4 gram hidrogen, dan sisanya oksigen dengan air karbon 12, air hidrogen 1, air oksigen 16. Tentukan rumus empiris. C atau karbon itu tadi kan sebanyak 2,4 gram, kemudian atom hidrogen itu sebanyak 0,4 gram, kemudian sisanya dari 6 gram itu atom oksigen. Nah, kemudian 6 dikurang dari atom karbon dan atom hidrogen itu sama dengan 3,2 gram. Kemudian atom karbonnya tadi kan ada 2,4 gram, itu dibagi dengan air dari atom karbon yaitu 12, berarti sama dengan 0,2. Kemudian atom hidrogen 0,4 gram itu dibagi dengan air hidrogen 1 yaitu sama dengan 0,4. Kemudian atom oksigen itu tadi ada 3,2 gram, itu dibagi dengan air oksigen 16, berarti sama dengan 0,2. Perbandingan molnya ialah karbon berbanding hidrogen berbanding 0, itu sama dengan 0,2 berbanding 0,4 berbanding 0,2, berarti diperoleh 1 berbanding 2 berbanding 1. Maka rumus empiris yang diperoleh ialah CH2O. Materi selanjutnya yaitu rumus molekul. Rumus molekul merupakan rumus yang menyatakan jumlah atom-atom unsur yang menyusun satu atau suatu molekul senyawa. Cara menentukan rumus molekul yaitu dengan mencari Re atau rumus empiris tadi, kemudian mencari Mr dari Re dan Mr dari Rm. Adapun N itu sama dengan Mr Rm dibagi Mr Re. Contoh soal dari rumus molekul. Sebanyak 300 gram suatu senyawa dengan rumus empiris CH2O mengandung 10 pangkat 24 molekul dengan bilangan Avogadro L sama dengan 6 dikali 10 pangkat 23, di mana AR dari hidrogen itu adalah 1 dan dari AR dari karbon itu sama dengan 12 dan oksigen AR-nya ada 16. Nah, rumus molekul dari senyawa tersebut adalah kita ketahui dari soal bahwa rumus empirisnya itu CH2O. Nah, kemudian Mr dari Re itu sama dengan 12 ditambah 2 dikali 1 ditambah 16. Nah, itu 30. Jadi sudah diketahui bahwa Mr dari Re itu ada 30. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Gram dibagi Mr itu sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, di mana dari soal sudah diketahui bahwa 300 gram itu 300 dibagi Mr sama dengan jumlah partikelnya 10 pangkat 24 dibagi bilangan Avogadro itu 6 kali 10 pangkat 23. Jadi Mr nya itu sama dengan 300 dikali 6 dikali 10 pangkat 23 per 10 pangkat 24 itu sama dengan 180. Nah, sudah diketahui bahwa Mr Rm itu adalah 180. Jadi N itu Mr sama dengan Mr dikali Rm, Mr Rm dibagi Mr Re. Tadi kan sudah diketahui bahwa Mr Rm ada 180. 180 dibagi Mr dari Rm 30. Berarti sama dengan 6. Nah, Rm berarti Re N 2 kali sama dengan CH2O 6 kali atau C6H12O6. Selanjutnya pembahasan tentang materi UTS kemarin. Tuliskan definisi dari campuran.
Campuran adalah materi yang terdiri dari dua atau lebih zat yang dicampur bersama, tetapi tidak mengalami perubahan kimia. Yang soal nomor 1B, tuliskan prinsip kerja dari filtrasi dan kristalisasi beserta gambarnya. Adapun prinsip kerja dari filtrasi, yang pertama itu ada persiapan campuran. Campuran yang akan dipisahkan dituangkan ke dalam alat filtrasi. Yang kedua, penyaringan campuran. Melewati medium penyaring atau filter cairan atau filtrat akan melewati medium ini, sementara padatan atau residu tertahan. Yang ketiga, pengumpulan filtrat dan residu. Cairan yang lolos dari medium penyaring dikumpulkan sebagai filtrat dan padatan yang tertahan di filter disebut residu. Kemudian, prinsip kerja dari kristalisasi. Yang pertama itu adalah pelarutan padatan yang diinginkan dilarutkan dalam pelarut pada suhu tinggi mencapai keadaan larutan jenuh. Yang kedua, pendinginan atau pengurangan pelarut. Larutan diperlambat pendinginannya atau pelarut diuapkan sehingga kondisi larutan menjadi supersaturasi. Yang ketiga, pembentukan kristal. Pada kondisi supersaturasi, padatan mulai mengkristal dari larutan. Yang keempat, pemurnian kristal. Kristal dipisahkan dari larutan induk dan bisa dicuci untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Nah, ini merupakan gambar dari proses filtrasi dan kristalisasi. Kemudian soal berikutnya, tuliskan kelebihan dan kekurangan dari filtrasi. Adapun kelebihan dari filtrasi itu yang pertama efektivitas, yang kedua ada kesederhanaan proses, yang ketiga ada biaya rendah, yang keempat tidak memerlukan bahan kimia, yang kelima penggunaan luas, yang keenam peningkatan kualitas produk. Ada kelebihan, tentunya ada kekurangan dari filtrasi. Yang pertama itu ada keterbatasan ukuran partikel, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga penurunan efisiensi, yang keempat itu kecepatan proses, yang kelima terbatas pada fase cair dan gas, dan yang keenam itu perlu penanganan limbah. Kemudian definisi dan contoh dari zat aditif. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam produk, baik makanan, minuman, bahan bakar, atau produk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan karakteristik tertentu seperti rasa, warna, tekstur, umur simpan, atau kinerja produk tersebut. Contohnya ialah asam benzoat, natrium nitrit, dan sulfur dioksida. Kemudian definisi dan contoh dari zat adiktif. Zat adiktif itu adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan kecanduan pada seseorang. Contohnya ialah rokok, tembakau kunyah, vape. Kemudian bahaya dari penggunaan zat adiktif itu bahayanya untuk kerusakan organ tubuh. Zat adiktif dapat merusak organ-organ penting seperti hati, paru-paru, jantung, dan otak. Soal selanjutnya, atom AU dengan nomor atom 79 dan nomor massa 197 dan atom SR dengan nomor atom 38 dan nomor massa 84. Tentukan A, proton, elektron, dan neutron. Kemudian B, konfigurasi berdasarkan kulit atom. Di sini saya sudah mencari jumlah proton, neutron, dan elektron dari atom AU dengan nomor atom 79 dan nomor massa 197. Ditanya jumlah proton, neutron, dan elektron. Proton itu sama dengan 79 karena proton itu sama dengan nomor atom. Jadi jika nomor atomnya 79, nomor protonnya juga 79. Protonnya sudah diketahui, kemudian mencari elektron. Elektron itu sama dengan jumlah proton dikurang jumlah muatan.
Jumlah protonnya sudah diketahui itu 79. 79 dikurang karena kan atomnya netral, tidak ada muatan. Jika atomnya netral, jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton, berarti jumlah elektronnya juga 79. Proton dan elektron sudah ditemukan. Kemudian neutron. Untuk mengetahui neutron itu sama dengan nomor massa sama dengan proton ditambah neutron. Nomor massanya itu 197, kemudian protonnya 79, yang ditanya neutron. Jadi neutronnya pindah ruas, jadi N sama dengan 197 dikurang 79. Jadi neutronnya ada 118. Nah, kemudian konfigurasi berdasarkan kulit dari atom AU dengan nomor atom 79. Ini konfigurasi kulit. Berarti untuk kulit K itu terisi 2, L8, M18, N32, O18, dan P1. Kemudian untuk penyelesaian dari atom Sr dengan nomor atom 38 dan nomor massa 84. Jadi dari atom Sr ini diketahui bahwa nomor atomnya 38, nomor massanya 84. Ditanya ialah jumlah proton, neutron, dan elektron. Proton sama dengan jumlah nomor atom yaitu 38. Elektron merupakan jumlah proton dikurang jumlah muatan. Karena atom Sr ini netral, jadi jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah proton. Kemudian dicari selanjutnya yaitu neutron. Neutron itu merupakan nomor massa sama dengan proton ditambah N. Nomor massanya 84 sama dengan 38 ditambah N. N-nya pindah ruas jadi 84 dikurang 38 sama dengan 46. Sudah ditemukan bahwa neutronnya itu 46. Kemudian konfigurasi berdasarkan kulit atom dari atom Sr dengan nomor atom 38, yang mana kulit K itu 2, L terisi 8, M18, N8, dan terakhir atau elektron valensinya itu 2. Soal selanjutnya itu prinsip dari teori atom mekanika kuantum berdasarkan Louis de Broglie dan Heisenberg. Hipotesis gelombang materi Louis de Broglie. Teori gelombang materi pada tahun 1924, Louis de Broglie mengusulkan bahwa partikel-partikel materi seperti elektron memiliki sifat gelombang selain sifat partikel. Ini berarti setiap partikel dapat digambarkan sebagai gelombang dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian yang kedua ada prinsip ketidakpastian dari Heisenberg. Ketidakpastian posisi dan momentum Werner Heisenberg pada tahun 1927 merumuskan prinsip ketidakpastian yang menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengukur secara bersama posisi dan momentum dari sebuah partikel dengan ketepatan yang tak terbatas. Prinsip ini dinyatakan oleh hubungan delta X dikali delta P itu lebih dari atau sama dengan H per 4V, di mana delta X adalah ketidakpastian dalam posisi dan delta P adalah ketidakpastian dalam momentum. Selanjutnya yaitu tuliskan definisi dari bilangan kuantum utama, N bilangan kuantum azimut, L bilangan kuantum magnetik, M bilangan kuantum spin atau S. Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N. Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N menentukan tingkat energi utama atau kulit elektron dalam sebuah atom. Nilai adalah bilangan bulat positif, N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L. Bilangan kuantum azimut ini kan dilambangkan dengan L untuk menentukan bentuk orbital elektron dan juga dikenal sebagai bilangan kuantum orbital atau bilangan kuantum momentum sudut. Dan selanjutnya bilangan kuantum magnetik adalah bilangan kuantum sering yang digunakan sebagai momen magnetik atau momen dipol magnetik. Adalah ukuran seberapa kuat sebuah partikel atau sistem memiliki sifat magnetik.
Kemudian bilangan spin adalah bilangan kuantum yang memiliki momentum sudut intrinsik partikel subatomik. Kemudian soal selanjutnya, tentukan bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, bilangan kuantum spin S, apabila diketahui bilangan kuantum utamanya N adalah 1. Jika diketahui bilangan kuantum utamanya N adalah 1, maka bilangan kuantum azimut itu L, karena N sama dengan 1, nilai L dapat berkisar dari 0 hingga 1. Jadi L sama dengan 0. Kemudian bilangan kuantum magnetik atau M, karena L sama dengan 0, maka nilai M hanya bisa satu nilai, yaitu 0. Jadi M-nya atau magnetiknya atau bilangan magnetiknya itu sama dengan 0. Kemudian bilangan kuantum spin atau S, elektron dapat memiliki dua kemungkinan nilai spin. Jadi S dapat bernilai plus 1/2 atau min 1/2. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang stoikiometri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.